Enggak semua luka kelihatan dari luar. Kadang, yang terlihat percaya diri justru yang paling hampa di dalam. Kita tumbuh di dunia yang ngajarin untuk tampil, bukan untuk mengenal diri. Tapi apa jadinya kalau citra jadi lebih penting dari kenyataan? Gangguan narsistik bukan cuma soal suka pamer. Ini tentang rasa takut yang disembunyikan rapi. Di video ini, kita akan ngobrol tentang bagaimana lingkungan, kebiasaan, dan tekanan sosial bisa membentuk luka yang nggak kita sadari, dan bagaimana kita bisa mulai sembuh pelan-pelan dari dalam. Di usia muda, kita lagi sibuk nyari jati diri. Tapi sayangnya, sekarang banyak dari kita yang ngebentuk identitas bukan dari apa yang kita yakini, tapi dari apa yang orang lain mau lihat. Akhirnya, kita mulai ngejar validasi. Berapa banyak like, komentar, pujian. Menurut Atomic Habits, identitas itu dibangun dari kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari. Jadi, kalau tiap hari kita posting demi pujian, bandingin diri terus, atau pura-pura happy biar dilihat keren, kebiasaan itu lama-lama jadi bagian dari siapa kita. Tanpa sadar, kita masuk ke pola pikir narsistik. Bukan karena kita jahat, tapi karena kita udah terlalu lama hidup dari mata orang lain, bukan dari nilai diri sendiri. NPD bukan cuma soal sombong, tapi bisa jadi tanda bahwa kita nggak pernah benar-benar kenal atau nerima diri sendiri. Pernah nggak sih ngerasa harus selalu kelihatan paling keren, paling pinter, paling sukses? Mungkin bukan karena lo sombong, tapi karena lo dibesarkan di lingkungan yang penuh tekanan. Kadang tanpa sadar, kita diajarin kalau nilai diri kita cuma kelihatan dari pencapaian, penampilan, atau pujian. Dari kecil, kita udah sering dibandingin, tuh lihat si A, ranking 1 terus. Lama-lama, otak kita belajar, gue harus hebat biar dianggap. Menurut Good Habits, Bad Habits, banyak kebiasaan yang kita anggap pilihan pribadi sebenarnya dibentuk oleh lingkungan sekitar. Kalau dari kecil lo tumbuh di rumah yang penuh tuntutan, atau di sekolah yang cuman fokus ke nilai dan pencitraan, kebiasaan lo buat ngejar pengakuan itu terbentuk secara otomatis. Lo jadi haus validasi, bahkan tanpa sadar. Dan sayangnya, itu bisa jadi pintu masuk ke perilaku narsistik. Tapi bukan cuma tekanan, kadang pujian berlebihan juga bisa ngebentuk mental yang nggak sehat. Anak yang terus-terusan dipuja bisa tumbuh dengan ekspektasi bahwa dunia harus selalu memperlakukan dia sebagai orang spesial. Padahal kenyataannya, hidup nggak selalu begitu. Ketika ekspektasi ini nggak terpenuhi, muncullah ledakan emosi, drama, bahkan manipulasi. Semua itu gejala yang sering muncul di NPD. Yang bikin bahaya, kebiasaan ini nggak kelihatan sebagai masalah karena didukung sama lingkungan. Di media sosial, pamer dianggap biasa. Overconfidence dianggap keren. Kita hidup di era di mana narsistik dikemas cantik dengan istilah self-love. Padahal, kadang itu bukan cinta diri, tapi luka yang dibungkus glitter. Jadi bukan cuma tentang individu, ini juga soal budaya yang mendukung kebiasaan itu tumbuh subur. Makanya penting banget buat mulai sadar. Kebiasaan dan cara pikir lo hari ini bisa jadi cermin dari lingkungan lo dulu. Tapi kabar baiknya, kebiasaan bisa diubah. Lingkungan bisa dikontrol. Dan identitas lo nggak harus dibentuk dari luar, lo bisa pilih buat bangun dari dalam. Ini bukan soal nyalahin masa lalu, tapi soal ngambil kendali atas masa depan. Pernah nggak lo hapus postingan cuma karena like-nya dikit, atau refresh berkali-kali buat lihat siapa yang udah nge-like atau komen? Kalau iya, lo nggak sendirian. Di era digital ini, kita hidup dalam budaya validasi instan. Satu notifikasi bisa bikin senyum,
Satu komentar negatif bisa bikin overthinking seharian. Lama-lama, kita jadi ketergantungan sama respon orang. Bukan karena kita lemah, tapi karena sistem ini emang dirancang buat bikin kita candu. Di buku The Psychology of Money, dijelasin bahwa banyak keputusan manusia itu dipengaruhi emosi, bukan logika. Sama kayak keuangan, cara kita membentuk nilai diri pun seringkali nggak rasional. Kita rela ngatur hidup cuma demi terlihat sempurna di Instagram. Padahal yang kita tunjukin seringkali bukan diri kita yang sebenarnya. Kita hidup buat ekspektasi audiens, bukan buat kebahagiaan pribadi. Yang lebih serem, validasi dari luar ini bukan cuma sekadar bikin senang sesaat, tapi juga pelan-pelan ngubah cara kita ngelihat diri sendiri. Kita mulai berpikir bahwa gue oke kalau dipuji, dan sebaliknya, gue gagal kalau diabaikan. Ini pola yang sangat dekat dengan NPD. Narsistik bukan berarti lo suka pamer aja, tapi lo jadi terlalu tergantung sama pengakuan orang lain buat ngerasa berharga. Masalahnya, platform digital ngasih feedback secara instan, dan otak kita langsung ngerekam itu sebagai reward. Semakin sering kita dapat hadiah dari like dan komen, semakin kita kejar itu terus. Ini persis kayak kebiasaan lain. Sekali lo masuk siklus itu, susah keluar tanpa sadar. Menurut Atomic Habits, otak kita bakal selalu cari shortcut untuk dapat rasa senang. Dan validasi instan adalah shortcut tercepat di era sekarang. Tapi kita mesti tanya ke diri sendiri, apa kita beneran bahagia atau cuma merasa diterima sementara? Ketika kita terlalu terikat sama validasi digital, kita lupa nilai kita nggak ditentukan oleh seberapa viral postingan kita. Kalau lo ngerasa mulai kehilangan arah, mungkin ini saatnya mundur sebentar dan mulai bangun rasa percaya diri dari hal-hal nyata, bukan dari angka yang bisa berubah kapan aja. Lo sering kelihatan bahagia di luar, tapi di dalam hati lo ngerasa kosong. Atau lo nggak bisa nerima kritik walaupun cuma sedikit. Itu bisa jadi tanda bahwa lo belum benar-benar kenal sama diri sendiri. Banyak anak muda sekarang terlalu sibuk tampil hebat, sampai lupa buat berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri. Sebenarnya gue lagi ngerasa apa sih? Narsistik sering disalahpahami sebagai percaya diri tinggi, padahal banyak dari mereka justru punya self-esteem yang rapuh. Mereka begitu butuh validasi karena di dalam hati mereka sendiri nggak yakin mereka cukup. Masalahnya, mereka nggak sadar itu. Kurangnya refleksi emosional bikin mereka terus lari dari kenyataan dan malah makin dalam masuk ke kebiasaan pencitraan. Menurut Atomic Habits, perubahan nyata dimulai dari identitas. Tapi gimana mau berubah kalau kita sendiri nggak tahu siapa kita sebenarnya? Banyak orang cuma fokus ngerubah hasil, mau lebih sukses, lebih keren, lebih terkenal. Tapi jarang yang berani ngerubah cara pandang terhadap diri sendiri. Dan itu justru yang paling penting. Kita butuh waktu buat pause, bukan buat overthinking, tapi buat refleksi. Nanya ke diri sendiri, kenapa gua butuh banget dipuji? Kenapa gua ngerasa rendah kalau nggak dapat perhatian? Kesadaran itu bukan tanda kelemahan, tapi awal dari kebebasan. Karena saat lo sadar, lo bisa mulai milih mau terus hidup dari penilaian orang atau hidup berdasarkan nilai diri lo sendiri. Kalau lo bisa jujur sama perasaan lo sendiri, lo akan punya kekuatan untuk berubah. Dan ini bukan proses instan. Tapi begitu lo mulai, lo bakal lihat dunia dan diri lo sendiri dengan cara yang jauh lebih sehat. Lo bukan sekadar citra, lo adalah cerita. Dan lo berhak jadi tokoh utama dalam hidup lo sendiri, bukan cuma pemeran di layar kecil milik orang lain. Kadang, kita terlalu sibuk terlihat kuat, sampai lupa ngaku kalau kita capek.
Kita terlalu sering sok bisa, padahal hati kecil kita bilang sebaliknya. Banyak orang dengan tanda-tanda narsistik justru menyimpan perasaan gak mampu yang dalam. Tapi karena mereka takut dianggap lemah, mereka tutupi semuanya dengan pencapaian, pamer, dan pengakuan palsu. Di masa muda, gagal itu kadang terasa kayak aib. Jadi wajar kalau kita punya dorongan buat menyembunyikannya. Tapi kalau kebiasaan ini terus dibiasakan, kita mulai menciptakan topeng. Citra yang selalu sukses, selalu bahagia, selalu paling oke. Padahal, seperti yang dijelaskan di Good Habits, Bad Habits, kebiasaan penghindaran ini bisa bikin kita makin jauh dari penyelesaian masalah yang sebenarnya. Masalahnya, semakin lama kita pakai topeng itu, semakin sulit kita lepasin. Kita jadi takut menunjukkan sisi rapuh, bahkan ke orang-orang terdekat. Kita hidup dalam mode, jangan sampai ketahuan gue struggling. Dan itulah kenapa NPD bisa jadi mekanisme bertahan hidup. Cara kita menyelamatkan diri dari luka, tapi dengan cara yang malah menyakiti diri sendiri. Kalau lo terus-menerus nutupin rasa takut dan ketidakmampuan dengan pencitraan, lo nggak akan pernah bisa sembuh. Bukan karena lo lemah, tapi karena lo belum jujur sama diri sendiri. Kita semua punya kelemahan. Tapi hanya orang yang berani mengakui dan menghadapinya yang bisa bertumbuh dan jadi versi terbaik dari dirinya. Jadi, mulai sekarang, coba ubah cara lo melihat kegagalan dan kelemahan. Bukan sesuatu yang harus disembunyikan, tapi sesuatu yang bisa dijadikan pijakan buat naik level. Lo nggak harus terlihat sempurna untuk jadi berharga. Kadang, jadi nyata justru lebih berani daripada pura-pura kuat. Awalnya, semua terlihat baik-baik aja. Lo kelihatan percaya diri, punya banyak relasi, dan dianggap ambisius. Tapi tanpa sadar, sifat narsistik yang terus dibiarkan bisa jadi bumerang yang menghancurkan hubungan, karier, bahkan hidup lo sendiri. Kenapa? Karena hubungan yang sehat butuh empati dan keterbukaan, dua hal yang sering hilang saat seseorang terlalu fokus pada dirinya sendiri. Dalam lingkungan kerja misalnya, orang yang punya kecenderungan narsistik sering merasa paling benar, susah dikritik, dan nggak bisa kerja sama tim. Mereka lebih peduli dipuji daripada berkembang. Menurut The Psychology of Money, keputusan jangka panjang yang buruk sering datang dari emosi yang nggak terkendali. Dan NPD memicu itu, karena semua keputusan diambil demi ego, bukan logika. Di hubungan pribadi, sikap manipulatif dan haus validasi bisa bikin orang terdekat mundur perlahan. Lo jadi toksik tanpa sadar. Pasangan, teman, bahkan keluarga bisa ngerasa nggak aman karena hubungan lo terasa satu arah. Lo haus perhatian, tapi nggak bisa ngasih ruang buat orang lain. Lama-lama, orang menjauh, dan lo mulai nyalahin mereka. Padahal, masalahnya ada di dalam. Yang tragis, banyak orang baru sadar setelah semuanya hancur. Karier stagnan, hubungan berantakan, dan reputasi rusak. Mereka bingung, kok semuanya ninggalin gue? Padahal, jawabannya ada di pola pikir yang nggak pernah dievaluasi. Kebiasaan kecil yang dulu dianggap sepele ternyata ngasih dampak besar kalau nggak dikendalikan. Makanya, penting banget buat evaluasi diri dari sekarang. Kita semua pengen sukses dan dihargai, tapi kalau caranya bikin kita kehilangan koneksi dan kepercayaan dari orang lain, itu bukan kemenangan, itu peringatan. Jangan sampai kita kehilangan yang berharga karena sibuk ngejar citra yang palsu. Lo bisa sukses, tapi dengan cara yang lebih tulus dan berkelanjutan. Kabar baiknya, narsistik bukan akhir dari cerita lo. Banyak dari kita terjebak di kebiasaan cari validasi, pencitraan, dan perasaan ingin selalu dilihat. Tapi itu semua bisa diubah.
Lo nggak harus stuck selamanya di identitas yang dibentuk oleh tekanan, trauma, atau ekspektasi orang lain. Seperti kata Atomic Habits, perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil dan dari keputusan buat jadi lebih sadar hari ini. Prosesnya memang nggak instan, tapi setiap kali lo memilih jujur daripada pamer, mendengar daripada mendominasi, atau belajar daripada merasa paling tahu, itu adalah langkah konkret ke arah versi diri yang lebih dewasa. Identitas lo bukan ditentukan oleh masa lalu, tapi oleh arah mana lo memilih berjalan sekarang. Dan itu berarti lo bisa tulis ulang narasi hidup lo. Banyak orang berpikir self-love itu soal merayakan diri, tapi sebenarnya self-love yang sejati dimulai dari keberanian buat menghadapi kekurangan. Lo mulai terima bahwa lo nggak harus sempurna buat jadi cukup. Lo nggak harus selalu dilihat buat punya nilai. Justru, saat lo nyaman dalam keheningan, nggak perlu validasi, nggak perlu pengakuan, disitulah kekuatan sejati lo muncul. Dalam Good Habits, Bad Habits, dijelaskan bahwa perubahan akan jauh lebih kuat kalau didukung oleh sistem. Artinya, lo bisa bentuk rutinitas, lingkungan, dan pola pikir baru yang nggak lagi memelihara ego, tapi mendorong pertumbuhan. Misalnya, aktif di komunitas yang suportif, journaling buat refleksi diri, atau nyoba terapi kalau dibutuhkan. Itu semua adalah bentuk keberanian, bukan kelemahan. Dan ingat, lo nggak sendirian. Banyak orang juga lagi berjuang lepas dari pencitraan yang kosong. Kalau lo bisa mulai dari satu kebiasaan kecil hari ini, kayak berhenti nge-scroll demi pembanding, atau jujur soal apa yang lo rasain, itu adalah bukti bahwa perubahan itu nyata. Pelan-pelan, lo akan ngerasa lebih ringan, karena lo nggak lagi hidup dari topeng, tapi dari kebenaran yang lo bentuk sendiri. Banyak orang berpikir mereka harus bisa sembuh sendiri, tapi kenyataannya, nggak semua hal bisa diselesaikan dengan kekuatan willpower doang. Terutama buat hal-hal yang udah jadi pola pikir atau kebiasaan bertahun-tahun, kayak narsistik. Justru, keberanian yang sesungguhnya adalah saat lo bilang, "Gua butuh bantuan," dan itu bukan kelemahan. Itu langkah pertama buat sembuh. Psikoterapi bukan cuma buat orang sakit jiwa, kayak stigma yang masih banyak dipercaya. Terapi itu kayak gym buat mental. Di sana, lo bisa belajar memahami akar dari perilaku lo, memetakan pola luka batin, dan yang paling penting, belajar cara merespon hidup dengan lebih sehat. Banyak orang dengan tanda-tanda NPD ternyata menyimpan trauma, rasa takut ditolak, atau luka masa kecil yang nggak pernah disembuhkan. Selain terapi, lingkungan juga punya pengaruh besar dalam proses perubahan. Kalau lo terus berada di tempat yang penuh pencitraan, persaingan nggak sehat, atau standar palsu, lo akan susah lepas dari pola narsistik. Tapi, kalau lo mulai membangun lingkungan yang suportif, teman yang jujur, komunitas yang sehat, rutinitas yang membumi, proses healing jadi jauh lebih mungkin terjadi. Good habits, bad habits menekankan bahwa sistem lebih kuat daripada niat. Artinya, lo bisa aja niat berubah, tapi kalau lingkungan dan kebiasaan lo nggak berubah, lo bakal balik ke pola lama. Itulah kenapa penting banget buat nyusun sistem baru. Siapa yang lo temui, apa yang lo konsumsi, termasuk media sosial, dan bagaimana lo mengatur rutinitas lo setiap hari. Jangan takut untuk mulai dari hal kecil. Cari bantuan profesional. Kurangi paparan dari konten yang bikin lo ngerasa harus tampil terus. Mulai journaling, ikut kelas pengembangan diri, atau ngobrol dengan orang yang bisa dipercaya. Perubahan nggak harus dramatis, tapi begitu lo bergerak ke arah yang lebih sehat, perlahan hidup lo juga akan ikut berubah. Lo pantas untuk jadi versi terbaik lo, bukan yang sempurna,
tapi yang damai. Narsistik bukan sekadar soal suka pamer atau haus perhatian. Kadang, itu adalah mekanisme bertahan yang dibentuk dari luka, dari tekanan, dari lingkungan yang menuntut kesempurnaan. Tapi kita semua punya pilihan buat lepas dari pola itu dan mulai hidup lebih jujur, lebih sehat, dan lebih damai. Kalau lo ngerasa relate, mungkin ini saatnya buat berhenti sejenak dan mulai kenal diri lo yang sebenarnya. Jangan takut buat minta bantuan. Karena terkadang, langkah kecil yang lo ambil hari ini bisa jadi perubahan besar di masa depan. Terima kasih udah nonton. Semoga video ini bisa jadi awal, bukan akhir,